Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari Rombel R001 Bahasa. Di sini saya akan memaparkan hasil dari profiling peserta didik yang telah saya susun mengenai dua kasus yang terdapat pada kelas yang saya ampu. Di sini lokasi sekolahnya yaitu berada di SMA Negeri 1 Kota Jambi, di mana kelas yang saya ampu yaitu kelas 12 MIPA 3. Nah, yang akan saya profiling dari peserta didik saya, yaitu ini ada beberapa aspeknya. Di antaranya ada etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, motivasi gaya belajar, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada dua kasus permasalahan peserta didik saya yang saya angkat, yaitu peserta didik 1 atau saya sebut dengan PD1. Permasalahannya yaitu dia kurang menyukai pelajaran di kelas, dan bahkan kasus yang ditemukan yaitu saat guru mengajar di kelas, ia saat merasa bosan dia akan keluar kelas dengan waktu yang lebih lama dengan alasan izin ke toilet. Kemudian di peserta didik 2 atau saya sebut dengan PD2, kasusnya itu ia sulit memahami pelajaran dan ia dijauhi dengan teman kelasnya. Nah, dari dua kasus permasalahan ini, maka saya melakukan observasi dan wawancara kepada peserta didik tersebut. Nah, dapatlah hasilnya latar belakang dari PD1 dan PD2 untuk etnik mereka. PD1 itu etniknya Batak dan PD2 itu etniknya Melayu. Dan untuk kultural mereka sendiri, mereka tidak menonjolkan atau menampakkan ciri khas dari etnik mereka saat di kelas ataupun di sekolah. Dan untuk bahasa yang digunakan, mereka menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa sesuai etnik mereka. Dan untuk kemampuan awal, saya melihat mengobservasi dari hasil belajar mereka di tugas pertama yang diberikan oleh guru bahasa Inggris. Di situ kemampuan peserta didik 1 itu nilainya 70 dan untuk PD2 itu nilainya 50. Dan bisa dikategorikan untuk kemampuan awal mereka, PD1 itu sedang dan PD2 itu rendah. Kemudian untuk status sosial dari hasil wawancara yang telah dilakukan, untuk PD1 itu orang tuanya, ayahnya bekerja sebagai petani, begitu juga PD2 dan ibunya keduanya merupakan ibu rumah tangga atau tidak bekerja. Baik, untuk latar belakang di analisis diri mereka, untuk PD1 itu minatnya ia lebih ke olahraga dan kesenian, sehingga gaya belajarnya yaitu kinestetik, ia lebih suka bergerak. Dan untuk motivasi belajar, ia memiliki motivasi yang cukup tinggi dari dalam dirinya, dan orang tuanya itu memberikan hak kebebasan atau secara otoritatif untuk PD1 sendiri mengembangkan kemampuan belajar ia sendiri begitu. Kemudian untuk PD2 minatnya ia lebih ke non eksak, yaitu pelajaran yang tidak menghitung-hitung, dan ia lebih menyukai pelajaran yang berkaitan dengan IPA karena motivasi ia sendiri, ia ingin menjadi tenaga pekerja di bidang kesehatan, entah itu bidan atau perawat. Kemudian untuk gaya belajarnya, ia lebih mudah memahami pelajaran dengan model audiovisual, gitu, yang menggunakan audiovisual. Dan untuk motivasi dari PD2 sendiri, itu juga otoritatif, orang tuanya memberi kebebasan pada dia untuk belajar, dan juga ia tidak terlalu dipaksakan untuk belajar saat di rumah. Dan karena ia tinggal bersama nenek dan kakeknya,
sehingga ia kurang terpantau apa yang telah ia pelajari di sekolah ataupun permasalahan yang ia hadapi. Ia berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, untuk motivasi ia sendiri itu dari hasil wawancaranya tersebut, ia mengatakan ya biasa-biasa saja, tidak terlalu ambisius ataupun tidak terlalu putus asa begitu. Kemudian untuk aspek perkembangan di sini PD1 di perkembangan sosial ya cukup tinggi, ia dikenal banyak kawan, dia mudah bergaul dan dia ramah kepada siapapun gitu. Untuk PD2 sosialnya cukup rendah karena saat ia dijauhi oleh teman-temannya, ia merasa takut untuk mengenal dengan orang lain dan ia lebih memilih untuk fokus ke diri sendiri saja, tidak perlu ada teman begitu. Sehingga untuk perkembangan emosional untuk PD1 itu cukup tinggi, ia mampu mengendalikan emosi, dan untuk PD2 itu sedang karena ia kurang mampu mengendalikan emosi karena terkadang ia enggan untuk sekolah dikarenakan dijauhi oleh temannya dan juga faktor lingkungan keluarga. Kemudian juga ia suka overthinking katanya saat malam hari, mungkin karena bagaimana masa depannya ke depan, dia sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Kemudian untuk moral, untuk PD1 saya katakan sedang karena untuk moral sendiri saya tanya apakah menyontek itu salah, ia mengatakan bahwa itu tergantung situasinya gitu. Dan masalah etika, ia kurang bisa menempatkan bagaimana hal yang baik dan tidak baik saat pembelajaran di kelas. Karena saya temukan dari hasil observasi saat pembelajaran bahasa Inggris, ia memainkan alat gitar dan tidak fokus dengan apa skill yang harus dipelajari dalam bahasa Inggris. Nah itu, jadi dia tidak menempatkan sesuai dengan pelajaran yang tengah dipelajari saat itu. Kemudian untuk PD2, ia memiliki moral yang sangat tinggi. Di situ dia dari hasil observasi, PD2 itu ramah, dan dia mengatakan bahwa kegiatan menyontek itu salah, alangkah lebih baiknya gak apa-apa salah, yang penting hasil karya sendiri, begitu jawabnya. Kemudian untuk kognitif, perkembangan kognitifnya di PD1 itu sedang karena dari nilai tugas yang terakhir dilaksanakan cukup meningkat dari 70 ke 85. Dan untuk PD2 dari hasil tugas yang terakhir dilaksanakan, ia mendapatkan nilai yang rendah atau bisa dikatakan tidak terlalu meningkat sesuai rata-rata kelas, karena bisa diketahui bahwa ia mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, sehingga ia perlu pengulangan berkali-kali dalam memahami penjelasan dari guru. Untuk motorik sendiri, bisa kita ketahui bahwa PD1 tadi menyukai kegiatan kinestetik, gaya belajar yang kinestetik. Oleh karena itu, untuk motoriknya ya perkembangannya tinggi, dan untuk PD2 saya katakan rendah karena ia tidak menyukai pembelajaran di luar kelas, dan penggunaan tangan kanan dan tangan kiri semuanya normal untuk PD1 dan PD2. Namun kenapa saya katakan PD2 itu rendah? Karena untuk perkembangan motorik sendiri ia kurang mampu dalam
menyelesaikan kegiatan yang berupa kinestetik seperti olahraga tadi. Ia tidak menyukai lari karena ia memiliki penyakit kelenjar getah bening. Oleh karena itu ia tidak boleh lelah sehingga ia kurang dalam perkembangan motoriknya begitu. Baik, demikianlah hasil dari profiling peserta didik yang saya ampu di kelas 12 MIPA. Saya harap nantinya dengan RPP yang telah saya susun untuk kedua peserta didik nanti dapat membantu memecahkan masalah mereka dan mampu meningkatkan perkembangan yang telah saya paparkan tadi. Demikianlah paparan profiling peserta didik saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.